Teman-temannya Furi, ketemu lagi bersama saya Furi Harun, ditemani sama Look Tap Girl cantik Cika ya di ramalan zodiak. Tetapi ada sedikit yang berbeda loh dengan ramalan zodiak kali ini, karena Furi akan mengupas ramalan zodiak bulanan. Jadi bukan hanya mingguan saja seperti yang biasanya, tetapi saat ini kita akan mengupas tuntas ramalan zodiak mencakup karir ataupun keuangan, percintaan, dan juga kesehatan dari 12 zodiak dalam satu bulan ya. Ya, Cika siap nggak sih? Oh siap, meskipun pasti sekarang durasinya bakalan lebih panjang, lebih lama, tapi mudah-mudahan kalian bakalan suka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen tayangan YouTube channelnya Furi Harun. Juga aktifkan loncengnya. Tetapi sebelum ada acara ramalan ya, kita akan mulai. Kak Furi dapat hadiah nih. Nah, ini hadiahnya ya. Meskipun Valentine sudah berlalu, tetapi dapat hadiah yang so sweet banget ya. Bungkusnya pink seperti ini. Ya teman-teman, jadi apa sih yang Kak Furi dapatkan kali ini? Ini merupakan sabun ya, Magical Glow Brightening Soap dari @bellskin Official. Nah, buat kamu semua yang bingung ya, ini @bellskin tuh apaan? Nah, jadi ini merupakan sabun yang sudah ada BPOM-nya, jadi sabunnya juga aman dan bisa membuat kulit kalian semakin glowing dan semakin cerah. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian cek ya, Kak Furi sudah bikin video cara pemakaian dari Magical Glow Brightening Soap ini via Instagram. Nah, videonya seperti ini. Pertama-tama ya, kita pakai handuk yang basah dan juga sabunnya yang sudah dibasahkan. Nah, kita gosok-gosok terus ya, biarkan selama 10 sampai dengan 15 menit. Nah, setelah dibiarkan selama 10 menit dan akhirnya kita bilas lagi, kalian lihat dong perbedaannya antara memakai Magical Brightening Soap dengan tidak memakai Magical. Wah, jadi kalian bisa tambah cerah kulitnya, bisa putih juga, dan selain itu juga halus dan membuang sisa-sisa kotoran dan sel kulit mati. Jadi tunggu apa lagi? Order sekarang juga ya. Nah, itu tadi video yang Kak Furi berikan di Instagram ya. Sekaligus untuk kalian yang masa sih Kak, apa bener bisa bikin glowing? Bener, bikin glowing dan kulit juga jadi lebih halus dan juga lebih cerah. Jadi buat kamu yang ingin 2021 ini berpenampilan lebih cantik dan lebih glowing, jangan lupa untuk memakai Magical Glow Brightening Soap dari @bellskin Official ya. Oke, kita taruh lagi. Ya, sekarang kita akan mulai dengan acara yang paling kita tunggu-tunggu, ramalan zodiak, dan kita akan mulai dengan zodiak Aries ya. Oh ya, Kak Furi juga minta maaf nih kalau kedip-kedip mulu, karena Kak Furi baru belajar nempelin bulu mata ya, karena ingin terhindar dari eyelash extension gitu, karena bulu mata aslinya rontok ya. Oke, zodiak Aries. Kita akan kupas masalah percintaan dulu ya. Jika udah siap, ini kartunya. Oke. Ya, jadi untuk Aries, kartu percintaannya ada kekuatan ya, Aries. Kekuatan, kenapa sih kok kekuatan? Jadi di bulan ini kamu dan juga pasangan ini berlaku untuk Aries yang sudah merencanakan pernikahan, jadi belum menikah ya. Akan ada sedikit percekcokan dan pertentangan dengan keluarga besar gitu. Tetapi mudah-mudahan kalian bisa menyikapi dengan sangat bijaksana dan juga mencari solusi yang terbaik ya. Tapi Kak Furi doakan mudah-mudahan proses pernikahannya juga berjalan dengan lancar. Sementara itu untuk kalian yang sudah menikah, kekuatan ini mengindikasikan bahwa akan ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengganggu atau mengajak kalian berselingkuh. Nah, hati-hati ya, hati-hati Aries, karena
Mungkin pihak lain ini juga adalah seseorang yang pernah dekat dengan kalian, atau mungkin mantan pasangan gitu, atau mantan pacar dulu waktu sekolah. Jadi jangan sampai tergoda untuk berselingkuh. Karena kalau kalian berselingkuh, urusannya bakalan runyam gitu ya Cika ya. Kira-kira bakalan tergoda berselingkuh nggak sih? Ada yang tergoda, kata Cika. Aduh, jangan deh, mudah-mudahan ramalan Cika kali ini tidak benar ya teman-temannya. Mudah-mudahan kalaupun kalian lagi ada yang gangguin atau godain, mudah-mudahan kalian kuat imannya ya. Sementara itu, untuk yang masih single ya, jadi di sini juga harus apa Cika? Harus sabar. Kenapa emangnya? Karena kata Cika ada beberapa hal yang harus kamu perbaiki. Nah, mungkin ada di antara kalian yang sekarang lagi misalnya semangat untuk menurunkan berat badan, atau mungkin semangat untuk merubah penampilan menjadi lebih cantik gitu ya, atau lebih manis gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan karena menurut Cika untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang yang qualified, kamu juga harus merubah penampilan menjadi lebih bagus lah ya, lebih cantik gitu, terus juga lebih smart, nggak ngebosenin gitu. Karena kalau enggak seperti itu, maka ujung-ujungnya bakalan ditolak kayak gitu. Jadi harus tetap semangat ya, semangat untuk kalian Aries yang memang sedang mengejar cintanya seseorang gitu. Jadi take your time dan lakukan hal-hal yang positif. Semoga akhirnya dia akan menerima cinta kalian ya. Jadi ini bulan yang penuh dengan perjuangan gitu ya Cika ya. Kira-kira cintanya bakalan diterima nggak? Diterima sih, kata Cika diterima. Iya, diterima ya. Amin. Mudah-mudahan percintaannya membahagiakan di bulan ini. Oke. Sementara itu Aries, untuk masalah pekerjaan dan juga keuangannya, ini Cika, Baginda Raja ya. Jadi Baginda Raja tuh apa sih gitu. Jadi beberapa dari kalian terlalu ingin memaksakan kehendak ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian menjadi atasan atau mungkin bawahan, tapi kalian tuh terlalu memaksakan kehendak dan keinginan kalian sehingga ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman. Nah, hati-hati Aries ya, meskipun misalnya kamu ini seorang bos, bukan berarti kamu bisa diktator dan semena-mena terhadap bawahan kamu. Atau kalau kamu misalnya bawahan ya harus nurut ya kalau dikasih tahu sama atasan, selagi memang itu untuk perbaikan kinerja kalian ke depannya. Jadi untuk Aries di bulan-bulan ini harus sangat menjaga perilaku agar tidak dijauhi oleh rekan-rekan bisnis ataupun pekerjaan gitu ya. Jadi lagi ego banget deh gitu. Jadi mendingan kalian introspeksi diri dan lebih mendengar apa yang diucapkan oleh atasan ataupun masukan dari bawahan kalian ya. Oke. Sementara itu, kartu yang ketiga ini adalah untuk masalah kesehatan. Ya, masalah yang mungkin selama ini dari 2020 sampai dengan 2021 banyak banget orang yang galau ya, terutama karena COVID ya, nggak selesai-selesai, tapi ya syukur alhamdulillah sekarang udah ada vaksinnya. Mudah-mudahan bisa seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan segera sehat kembali ya yang sakit, dan kalian yang sehat juga tetap konsumsi nutrisi yang seimbang. Karena di sini ada pengorbanan, ada the hangman. Ada kelalaian dari beberapa orang Aries di bulan ini yang kayaknya udahlah, aku udah olahraga, aku udah minum nutrisi gitu. Kayaknya sih udahlah, kadang dilepas maskernya, kadang juga cuci tangan, kadang enggak. Jangan seperti itu, karena tidak semua orang yang rajin olahraga nggak bakalan kena COVID gitu. Karena banyak juga kita lihat dari artis-artis, seleb-seleb yang mereka olahraga banget, jaga makan banget, makanannya sehat, mungkin lebih sehat daripada apa yang kita makan, tetapi mereka tetap kena COVID-19. Nah, ini juga harus kalian waspadai dan harus kalian pertimbangkan gitu. Jadi kalau misalnya olahraga udah cukup, istirahat udah cukup, vitamin udah cukup, usahakan menjaga jarak apabila kalian sedang dalam meeting atau bekerja bersama teman-teman sehingga virus itu jauh ya. Tetapi semoga saja kartu pengorbanan ini nggak terjadi ya Cika ya. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini adalah kartu bonus bottom of the deck ya. Jadi di bottom of the deck-nya si Aries di bulan ini ada Sang Keadilan. Apa artinya Cika?
Ya, artinya bagi kalian Aries mungkin di bulan ini kalian terlalu mengejar sesuatu yang bersifat materi. Ya, seperti misalnya kalian ingin ingin olahraga supaya badan bagus, misalnya supaya ditaksir orang untuk untuk mendapatkan pekerjaan juga, atau kalau misalnya kalian public figure mungkin buat dapetin endorsement, nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi ada hal-hal lain juga yang jauh lebih penting. Jadi sang keadilan ini menandakan bahwa tidak semua hal itu bisa diukur dari segi materi. Jadi kalau bisa apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian dapatkan, kalian juga harus share, harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan ya. Dan yang paling penting juga kalau olahraga selain menyenangkan orang lain juga kita diri sendiri juga harus bahagia juga. Kalau merubah penampilan misalnya untuk mendapatkan cinta seseorang, kitanya juga jangan ngerasa kepaksa, jangan ngerasa tertekan, tetapi kita juga harus bahagia. Jadi apa yang kita lakukan di dalam hati, di dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran itu harus sama. Nah, itu adalah warning atau sekedar saran gitu ya untuk kalian Aries agar melakukan sesuatu itu harus seimbang, harus kitanya juga bahagia, dan yang paling penting tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada sebagai manusia untuk beribadah, beramal, dan juga mengingat Tuhan. Dan yang paling penting apa sih Kak? Jangan lupa bahagia, karena terlalu banyak hal yang kalian lakukan hanya untuk membuat orang lain terkesan, tetapi diri kalian sendiri nggak happy, gitu ya. Ya itu tadi Aries ya, Cika ya. Oke, kita nanti akan lanjutkan dengan zodiak yang kedua setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, kita lanjutkan lagi dengan zodiak yang kedua, yaitu zodiak Taurus ya. Tetapi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun ya. Dan juga Kak Furi ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya ini hanyalah merupakan prediksi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Oke, Taurus. Untuk kalian yang sudah memiliki pasangan ataupun kalian yang baru PDKT nih ya. Kartu percintaan Taurus di bulan ini ada pecinta atau the lovers. Ya, artinya apaan sih Kak Furi? Bagus apa enggak? Gimana Cika artinya? Artinya, jadi kalau menurut Cika, Taurus-Taurus yang lagi PDKT sama seseorang, jangan terlalu banyak mendengarkan gosip-gosip di luaran yang belum tentu kebenarannya. Jadi misalnya kalian lagi naksir seseorang, terus ada teman kalian yang bilang, aduh nggak usah deh, nggak usah sama dia itu gini. Nah, kalian tuh jangan langsung mundur atau jangan langsung percaya, karena belum tentu apa yang diomongkan sama orang lain itu sesuai dengan kenyataannya. Atau mungkin dia begitunya dulu, misalnya jangan deh dia mah playboy gitu, ceweknya banyak, mungkin itu dulu gitu. Jadi lebih baik kenalan dulu, berteman dulu, baru kalian nilai sendiri gitu. Jangan hanya mendengarkan gosip-gosip ya. Nanti bisa aja orang yang sebenarnya pas untuk kalian, akhirnya karena kalian terlalu percaya sama gosip, nggak jadi deh jadiannya. Ya nggak Cika? Karena menurut Cika, tahun 2021 ini, yaitu tahun kerbau logam, adalah tahun yang sangat baik untuk kalian yang ingin menikah ataupun yang ingin membangun usaha baru gitu ya. Oke. Sementara itu untuk yang sudah menikah, Taurus di bulan-bulan ini akan banyak sekali pertengkaran-pertengkaran dengan pasangan, dikarenakan memang ya kalian ini seringkali cemburu yang nggak beralasan. Jadi diingatkan buat kalian Taurus yang seringkali cemburuan terhadap pasangan, kalian mungkin merasa bahwa kayaknya nih pasangan aku tuh lagi nggak beres deh, lagi dekat dengan seseorang deh. Lebih baik diselidiki dulu, jangan marah-marah dulu karena belum tentu benar. Jadi cari tahu dulu kebenarannya. Kalau memang sudah terbukti kebenarannya, ya baru kalian mau marah, mau apa juga terserah. Jangan sampai pasangan yang lagi baik-baik, lagi adem ayem, kalian cemburuin, kalian curigain, ujung-ujungnya malah pasangan kalian bete dan akhirnya dia memutuskan untuk berselingkuh. Udah deh, mendingan selingkuh aja daripada kita baik aja juga dicurigain. Nah, jadi harus ekstra hati-hati. Jadi tadi ya, untuk yang masih jomblo silahkan deketin dulu orangnya, jangan terlalu denger gosip.
Dan untuk kalian Taurus yang lagi berpacaran nih ya, kartu pecinta atau the lovers ini menandakan apa Cika? Menandakan kegalauan kalian gitu. Jadi di sisi yang satu kalian tuh ingin menikah, tetapi di sisi lain belum siap secara finansial. Jadi aduh gimana ya, pengennya sih tahun ini menikah, tapi kayaknya keuangan belum bagus. Atau tahun depan aja, tapi kayaknya juga udah pengen nikah lah. Pokoknya lagi galau banget. Nah, saran dari Kak Furi dan Cika, ada baiknya kalian berkonsultasi dengan keluarga, ya, dengan orang tua kalau memang ingin melakukan pernikahan, dan juga dengan pasangan gitu kan. Bisa tuh menikah yang sederhana gitu ya, apalagi sekarang masih pandemi kan. Jadi kalau kalian nggak undang-undang orang juga orang nggak akan marah karena kan masih COVID gitu. Itu juga bisa menghemat ya Cika ya. Bisa menghemat gitu, tidak usah menyelenggarakan acara yang mewah. Tetapi kalau memang ingin acara yang mewah, ya mungkin memang harus nabung dulu alias harus sabar dulu gitu ya. Oke. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan dari Taurus, kartunya yang keluar adalah roda kehidupan. Jadi di bulan ini ya, di minggu pertama dan di minggu kedua, keuangan itu agak slow. Ada pemasukan tetapi tidak sebesar pemasukan-pemasukan sebelumnya. Nah mungkin buat kalian Taurus yang jualan atau mungkin yang bisnis online gitu ya, tetap aja dijalani, namanya juga fase kehidupan ya. Harus tetap disyukuri, dinikmati karena mungkin banyak orang di luaran sana yang usahanya jauh lebih terpuruk daripada kita gitu. Yang paling penting tetap ikhtiar dan juga berdoa. Tetapi di minggu ketiga dan minggu keempat memang akhirnya penjualan bisa kembali dengan lancar. Oleh karena itu diingatkan kepada kalian semua untuk tidak mengeluh, untuk tidak negative thinking ya. Kalau misalnya usaha atau jualan lagi sepi, jangan marah-marah, jangan negative thinking sama Tuhan. Kok rezeki aku kok seret gitu. Jangan juga negative thinking sama orang lain gitu, kayak wah jangan-jangan dikerjain orang nih, bisnisku sekarang sepi. Tidak boleh seperti itu karena namanya rezeki sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi tetap sabar dan tawakal. Tapi kalau rezekinya lagi banyak harus sedekah ya. Oke. Lalu untuk kesehatan. Nah, ada yang menarik di sini nih. Jadi kartu Taurus untuk bulan ini, Sang Petapa ya kartunya. Sang Petapa ini menandakan bahwa ada beberapa orang Taurus yang justru kesehatannya meningkat ya, akhirnya membaik. Mungkin kalian yang selama ini sakit atau menderita penyakit tapi tidak sadar, akhirnya merubah pola hidup, akhirnya menjadi lebih sehat. Tetapi ada juga yang justru karena ya udahlah sekarang kan lagi work from home gitu kan, terus juga pasangan selalu masakin masakan yang enak, yang berlemak gitu, akhirnya kalian merasa bahwa ya aku juga badannya oke lah, nggak gemuk-gemuk banget. Justru karena kelalaian kalian akhirnya ya, yang jarang berolahraga dan seringkali mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang serat atau kurang baik, ujung-ujungnya malah sakit dan terkena obesitas. Nah, jadi memang harus sangat diperhatikan ya, karena ada beberapa yang membaik, ada beberapa yang justru memburuk tergantung dari pola hidup kalian. Tetapi yang paling penting di sini ada sebuah perubahan gitu ya. Jadi Kak Furi sih berharapnya mudah-mudahan perubahannya jauh lebih baik, bukan tadi perubahan yang kurus akhirnya yang langsing jadi sakit dan obesitas gitu, tetapi yang obesitas bisa menjadi lebih sehat gitu ya. Males gitu kan, sekarang banyak, aduh males deh mami, sekarang kan lagi pandemi, males keluar rumah, males ini. Buat kalian yang males keluar rumah, sekarang sudah banyak sekali tayangan-tayangan yang menerangkan bagaimana cara untuk exercise dari rumah. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan ya Cika ya. Iya gitu, kalau males keluar rumah, keuangan lagi mepet banget, nggak bisa nge-gym, atau keluar sering kali hujan, nggak usah khawatir karena tayangan udah tinggal diklik aja di YouTube, segala macam exercise ada. Oke. At the bottom of the deck-nya Taurus ya, kartu sarannya di sini ada kereta kuda. Jadi artinya kereta kuda, si Taurus ini lagi galau dalam menentukan pilihan yang terbaik. Bisa saja ini dalam hal percintaan ataupun dalam hal karir gitu. Jadi di bulan-bulan ini memang ada beberapa Taurus yang sangat
berpikir keras gitu ya untuk menentukan sebuah pilihan gitu. Jadi buat kalian pilihan ini ya bukan pilihan yang main-main yang bisa asal iya aja gitu, tapi nggak penting ke depannya, sehingga memang ada beberapa di antara Taurus yang memutuskan untuk sedikit menghindari keramaian gitu. Jadi buat kamu yang memiliki sahabat Taurus terus dia tiba-tiba ngilang gitu ya, jangan negatif thinking dulu gitu. Kenapa sih dia kok tiba-tiba jarang WhatsApp, jarang mau diajak pergi? Mungkin dia sedang ada sesuatu yang lagi dipikirkan, yang menurut dia itu adalah hal yang penting, sehingga dia memutuskan untuk diam di rumah dulu, butuh waktu untuk sendiri, dan juga butuh waktu untuk bisa menentukan pilihan yang penting di dalam kehidupan kalian gitu ya. Oke, teman-teman, itu tadi adalah ramalan zodiak Taurus di bulan ini ya. Dan kita akan lanjutkan dengan zodiak kita selanjutnya, zodiak yang ketiga ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak kita yang ketiga, yaitu zodiak Cancer ya. Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat perasa, sensitif ya, tetapi setia gitu. Bahkan yang disakiti pun tetap aja setia. Biasanya Cancer seperti itu, sebelum mentok banget ya akhirnya pergi juga sih ya kalau udah nyebelin banget pasangannya. Oke, Cancer, kartu percintaan kalian di bulan ini tidak terlalu bagus ya, yaitu maut ya. Kenapa sih maut? Apa sih artinya? Jadi ada beberapa di antara Cancer yang sudah menikah ataupun yang sedang berpacaran memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ya, sedih ya Cika ya. Ya, mengakhiri hubungan dari toxic relation. Nah, seperti yang tadi Kak Furi sampaikan bahwa ada beberapa Cancer itu yang sangat setia, misalnya udah diselingkuhin, udah digebugin, udah dikasarin karena cinta, berharap sih dia bakalan berubah, tapi kalian mau balik lagi. Bahkan kalian tuh jarang sekali mau mendengarkan omongan orang di saat kalian udah merasa cinta berat. Tetapi justru di bulan ini akhirnya ada beberapa Cancer yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan dari toxic relation. Kalian sudah merasa bahwa segala sifat dan juga perangai pasangan yang selama ini kalian maafkan berulang kali ternyata tidak ada perubahan. Sehingga kalian memutuskan di 2021 ini untuk udah deh gitu, udah cukup gitu ya. Berarti bagus ya Cika ya, kalau pacarnya atau suaminya atau istrinya suka bohong, suka selingkuh gitu kan, suka merugikan materi ataupun fisik gitu kan ya. Akhirnya kalian memang bisa berpikir meskipun awal-awalnya nggak pernah mau ngedengerin omongan orang. Ya udah, mudah-mudahan sih kedepannya Kak Furi doakan kalian mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Tetapi tidak usah terburu-buru ya, supaya nggak jatuh cinta terhadap orang yang salah. Dan untuk yang masih jomblo justru kebalikan dari yang sudah memiliki pasangan. Cancer-Cancer yang masih jomblo di bulan ini justru kalian akan jadian. Jadi maut ini menandakan bahwa kalian sudah benar-benar melupakan si mantan dan berhasil dan siap untuk move on ke kehidupan percintaan yang baru. Dan itu adalah hal yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar juga hubungannya. Bicara tentang keuangan dan juga karir Cancer ya di bulan ini, kartunya yang keluar adalah kartu bintang Cika. Bagus ya. Jadi ada beberapa Cancer yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat diinginkan. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian tuh suka ngayal, misalnya, aduh andai aku bisa punya kerjaan kayak begini, aduh andai aku bisa usaha kayak begini. Dan ternyata sekarang ya, syukur alhamdulillah Tuhan membukakan jalan. Sehingga kalian itu sangat bahagia, sangat excited ya, meskipun hasilnya belum seberapa, tapi kalian yakin bahwa apa yang kalian kerjakan ini suatu saat akan menjadi hal yang membuahkan kesuksesan gitu. Sementara itu untuk kesehatan ada Surya ya. Jadi kesehatannya cukup baik. Jadi di sesi ramalan bulanan kali ini Kak Furi dan Cika memutuskan untuk tidak nge-mention nama penyakitnya ya, karena banyak suka DM yang masuk kayak aduh udah dong Kak, jangan sakit gigi dong Kak, aku jadi beneran sakit gigi gitu ya. Iya, padahal kata Cika kamu males gosok gigi jadi nyalahin kita gitu. Cuman
Ya udahlah, kita nggak akan nge-mention penyakitnya. Di sini ada sebuah perkembangan yang baik. Jadi untuk kalian Cancer yang mungkin kemarin-kemarin terserang penyakit yang lumayan ya, lumayan berat, lumayan bikin kalian kepikiran, maka perlahan-lahan sembuh. Jadi ini merupakan bulan yang penuh dengan kebahagiaan dong ya, dalam hal kesehatan meskipun tadi percintaannya nggak terlalu baik gitu. Nah jadi tetap jaga kesehatan, atur pola makan dan istirahat yang cukup untuk menghindari penyakit lagi. Karena beberapa di antara kalian menderita insomnia tuh ya. Jadi banyak banget Cancer yang jarang tidur teratur sehingga penyakit-penyakitnya sering kambuh. Mudah-mudahan akan semakin baik ke depannya. Oke, and at the bottom of the deck ya ada Maharani. Ya, jadi ada kartu Maharani, apaan sih artinya? Jadi kalian tidak usah bersedih kalau memang di bulan-bulan ini kondisi emosi kalian itu sangat tidak stabil. Mungkin ada beberapa yang baru putus hubungan dengan pasangan atau ada beberapa yang mungkin baru ditipu ya oleh partner kerja atau partner bisnis. Tidak usah terlalu sedih karena di sini Maharani ya seperti gambarnya ada perempuan yang sedang menunggu burung gitu ya datang, mengindikasikan bahwa rezeki besar akan segera datang ya asalkan kalian tidak pernah lupa berdoa. Bahkan kalaupun di rumah nanti kabar baik itu akan tiba. Jadi tidak usah terlalu khawatir kalau memang sekarang kalian lagi sedih, lagi galau, take your time ya, tapi jangan kebablasan. Jangan sampai kesedihan kalian menghapus kebahagiaan kalian. Apalagi untuk kamu yang masih punya anak-anak, untuk yang masih punya orang tua, kan pasti mereka juga sedih ya, kepikiran kalau kamunya terlalu galau. Jadi cobalah untuk lebih bahagia ya dan bersyukur. Oke, itu tadi ramalan zodiak yang ketiga yaitu zodiak Cancer, dan kita akan ketemu lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Gemini ya. Oke teman-teman, kita akan mulai lagi lanjut dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Gemini. Wah, bagaimana kabarnya Gemini di bulan ini ya? Mudah-mudahan baik ya hasilnya. Oke, kartu percintaan untuk Gemini di bulan ini, Sang Iblis. Dari gambarnya aja udah sang iblis ya. Aduh, Gemini kapan sih bahagianya, katanya gitu kan. Kata Gemini kapuri, kok kalau ngeramal Gemini kok nggak pernah bagus kak gitu dan selalu tepat. Ya minta maaf ya. Di bulan ini ada sang iblis, artinya ada amarah dan dendam yang belum terselesaikan dengan pasangan. Waduh, serem amat. Ayo Gemini, lepaskan dendam, karena kalau kata Cika, kalau nggak bisa melepaskan dendam itu sulit untuk rest in peace ya. Itu untuk Gemini yang udah meninggal. Nggak bercanda. Jadi Gemini ya, di sini ada banyak sekali hal yang membuat kalian sangat marah dan juga emosi terhadap pasangan. Mungkin dikarenakan ada beberapa di antara kalian yang ngerasa pasangan kalian tuh ngebohong, tapi nggak mau ngaku gitu. Udah dicecer aja masih tetap susah gitu. Mungkin ya kalau kalian susah nyecer, kalian bisa belajar dari Mami Furi. Mami Furi pinter loh nyecer orang. Orang nggak ngaku bisa jadi ngaku loh teman-teman. Ya jadi lagi kesel banget, lagi emosi banget, jadi auranya lagi merengut aja. Mungkin kalau di antara kalian ada temen ya yang Gemini, pasti kalau diajak ngobrol merengut, diajak ketawa ya kita mah ngebodor, dia mah kemana gitu pikirannya. Jadi alangkah baiknya kalian selesaikan dulu urusan percintaannya sehingga tidak ada ganjalan atau dendam. Jadi kalau memang mau selesai hubungannya, ya selesai. Ada statement selesai, jangan selesai besok ada lagi, besok penasaran lagi kayak gitu. Tetapi kalau memang masih ingin stay, masih ingin terus menjalin hubungan, alangkah baiknya diutarakan unek-uneknya sehingga pasangan kalian itu ngerti apa sih yang membuat kalian marah gitu. Kan jangan diem aja. Mungkin orang juga harus tahu dulu kesalahan fatalnya itu apa, sehingga dia nggak punya space untuk bisa ngebohongin kalian lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih ingin bersama-sama, buat komitmen yang baru sehingga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan lebih bahagia ya. Sementara itu, untuk Gemini yang masih jomblo, di sini kalian lagi bermain api nih.
hati-hati ya. Jadi ada beberapa di antara kalian yang lagi flirting sana, flirting sini gitu, kayak kasih harapan palsu sama cewek-cewek atau sama cowok-cowok, mentang-mentang kalian jomblo. Jangan seperti itu ya Gemini ya. Takutnya kalian cuman main-main tapi orangnya menganggap serius sehingga kedepannya dia akan kecewa. Jangan sampai sekarang lagi COVID, usaha orang banyak yang lagi sepi, kalian bikin tambah stres karena kalian PHP-in gitu. Jadi hati-hati, kalau memang hanya ingin berteman ya utarakan aja. Kita temenan aja ya karena aku belum siap untuk serius gitu. Jangan sampai orang ya ngerasa GR banget deh atas sifat kalian, padahal sebenarnya kalian nice-nya bukan sama dia aja, sama yang lain juga, kalian juga baik gitu. Oke. Sementara itu untuk karir dan juga keuangan ya, ini ada rembulan. Artinya ada beberapa orang yang ingin mengajak kalian bekerja sama untuk sebuah bisnis atau usaha baru, tetapi kalian tuh masih ragu gitu dalam melangkah. Ini mendingan diambil atau enggak ya? Ini bagus apa enggak ya? Gitu. Jangan sampai nanti sebuah hal yang kelihatan di awalnya bagus, tawarannya menarik, ternyata setelah dijalani tidak semenarik itu, tidak sebagus yang diomongin. Atau jangan sampai kalian terlalu negatif tingkah, enggak, aku udah mau sama yang sekarang aja. Padahal kalian belum pelajari bisnisnya, sistem pekerjaannya seperti apa gitu. Jadi kalau memang ada tawaran, Kak Puri sarankan ya lebih baik ya kamu lihat-lihat dulu lah, bagus apa enggaknya. Kalau memang lebih bagus ya kenapa enggak gitu ya. Atau bisa dikerjakan barengan kerja gitu bisnisnya kan, jadi hasilnya jadi double gitu. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada kekuatan. Artinya apa Cika? Ya untuk beberapa Gemini masih betah ya, masih betah gendut kata Cika ya. Jadi apa kalau Cika udah nggak mau gendut lagi karena pengen kayak Caca gitu ya. Dia suka insecure gitu loh kalau sama Caca. Caca tuh katanya suka, Mami kenapa sih suka Caca lebih cantik ya, langsing lagi gitu. Jadi sekarang Cika makannya sedikit, dia cuman makan permen ya Cika ya, karena ingin kurus gitu ya. Jadi Gemini jangan mau kalah sama Cika. Buat kalian yang memang ingin menjaga body supaya lebih keren ya, nggak keren aja udah banyak yang ngejar, apalagi kalau keren kan. Jadi ada baiknya untuk melakukan diet dan juga olahraga teratur untuk Gemini supaya ada perubahan yang signifikan dan bulan ini jauh lebih keren lagi gitu, berotot ya. Oke. Sementara itu at the bottom of the deck-nya ada Sang Imam ya. Sang Imam apa sih artinya Cika? Ya sebenarnya sih kalau ditanya lubuk hati yang paling dalam, si Gemini ini untuk yang masih single pengen banget nikah gitu. Oh jadi ini alasannya lu galau-galau terus gitu kan. Jadi kata Cika sih Gemini banyak yang pengen nikah di tahun ini. Gemini banyak yang udah ingin melepas status jomblonya dan ingin segera menikah. Ya, kira-kira nikahnya sama siapa Cika? Sama siapa? Oh iya, mungkin itu Gemini yang beda ya. Ya Gemini Cika kadang suka ngegosip. Jangan sampai gosipnya nanti jadi viral ya. Oke, jadi kata Cika Gemini ingin segera menikah. Jadi kalian itu tahun ini memang ingin perekonomian naik, iya, tetapi pengen nikah gitu. Mungkin karena teman-teman udah nikah gitu, udah pada punya anak gitu. Jadi akhirnya termotivasi untuk memiliki anak juga. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan doanya didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Cika ya. Kan kalau nikah juga kan kita seneng diundang ya. Nah, yang itu Gemini. Ya udah, teman-teman kita nanti akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, teman-teman ya, Puri. Sekarang kita akan buka ramalan untuk zodiak Leo ya. Kartu percintaan Leo di bulan ini ada menara atau the tower ya. Jadi si Leo ini yang sudah menikah ataupun yang sudah berpacaran, kalian lagi seneng-senengnya punya mainan baru gitu. Bisa aja anak, bisa aja mungkin rumah baru atau kendaraan baru atau bisnis usaha sesuatu yang baru gitu.
Jadi kalian tuh lagi bagus lah hubungannya ya. Kalau ada berantem-berantem sedikit masih wajar ya, namanya juga pasangan gitu. Tetapi memang ada sebuah hal baru di tahun ini yang membuat kalian sangat intens dengan pasangan dan sangat seneng gitu ngurusinnya. Jadi nggak ada masalah dong ya Cika ya. Semakin ke depan kata Cika, apanya? Perutnya semakin ke depan ya. Mungkin nggak semua Leo, hanya ada Leo yang di sebelah saya. Jadi buat kalian mungkin yang belum tahu, Mas kameramen di sini Leo ya. Jadi kata Cika, perutnya semakin ke depan artinya semakin happy gitu. Nggak semua yang semakin ke depan semakin happy loh. Bisa aja dia males olahraga Cika. Iya gitu. Sementara itu untuk yang masih jomblo, menara ini menandakan bahwa di bulan ini kalian bakalan ketemu sama orang yang bikin kalian happy, jatuh cinta gitu. Tapi dianya mau apa? Enggak Cika? Belum tentu kata Cika. Jadi butuh usaha keras untuk bisa menaklukkan hati dan juga perhatiannya ya. Jadi ayo semangat ya Leo ya, jangan hanya perutnya yang ke depan aja, tetapi juga segala hal ya, keuangannya, prestasinya harus semakin ke depan juga gitu. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada kesederhanaan. Bagi kalian Leo dilarang untuk boros di bulan ini dikarenakan memang akan ada pengeluaran yang lumayan besar gitu di akhir bulan. Jadi kalau kalian lagi naksir-naksir ingin membeli sebuah barang, kesenangan atau kesayangan kalian, lebih baik ditunda dulu kalau nggak penting-penting banget. Karena di end of the month kalian harus membayar sesuatu yang lumayan besar gitu nilainya. Berarti stres nggak sih? Si Cika mah dari tadi semakin ke depan, semakin ke depan. Iya, dia udah tahu kalau Om Wahyunya itu Leo. Jadi semakin ke depan, semakin ke depan, semakin ke depan perutnya ya. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada pemanggilan. Nah, ini dia. Ini hubungannya dengan tadi perutnya semakin ke depan. Karena pemanggilan di sini artinya akan ada penyakit yang datang kalau kalian tidak merubah pola hidup. Nah, mungkin lagi keenakan banget, punya mainan baru, punya anak baru, happy, makan, ngemil tengah malam, subuh gitu kan. Ya, akhirnya perutnya malah semakin ke depan. Nah, itu akhirnya membuat kalian agak lumayan sering sakit. Meskipun sakitnya nggak yang parah-parah gitu ya, kayak sakit-sakit pegel-pegel, sendi, males, terus juga cepat lupa, nggak konsentrasi. Nah, itu juga bisa diakibatkan oleh salahnya pola hidup. Jadi mulai sekarang harus mulai dirubah sedikit demi sedikit, mumpung masih muda ya. And at the bottom of the deck-nya ada maut ya. Jadi di bulan ini kalian harus menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya, apa sih Kak Furi kebiasaan buruk? Ya bisa aja tadi misalnya malas olahraga, atau misalnya kalian suka membeli sesuatu yang nggak penting. Karena bisa aja kebiasaan buruk kalian ini akan mengakibatkan pertengkaran dengan pasangan. Misalnya kayak, tuh kan udah dikasih tahu berapa kali nggak usah beli ini tuh udah banyak, ini tuh nggak kepake. Nah, hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak merugikan banget sih, tapi kalau buruk dan terus-terusan diulangi, kan akhirnya akan memicu pertengkaran. Jadi, di bulan ini beberapa dari Leo harus sangat introspeksi diri dan juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya. Jadi, jangan diulang-ulang terus kalau memang sesuatu yang dikasih tahu sama orang tua atau sama pasangan, misalnya kamu kayaknya harus ngerubah ini deh, kamu kayaknya harus jangan kayak begini deh. Nah, itu kalau memang masukannya positif ya lebih baik dilakukan ya. Masih kamu ngomong semakin ke depan, mungkin Cikanya capek ya temen-temen ya, ngeramalnya 1 bulan gitu, jadi biasanya per minggu gitu, jadi dia mulai ngos-ngosan. Oke deh, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman ya, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Libra ya. Kartu percintaan untuk kalian Libra yang sudah memiliki pasangan, baik itu masih berpacaran atau sudah menikah, di sini ada Baginda Raja.
Sepertinya si Libra ini terlalu posesif dan terlalu dominan ya, sehingga kalian seringkali ingin menentukan pilihan untuk pasangan. Misalnya, udah say pakai baju ini aja, udah say kamu belajar make up aja, jangan belajar masak, udah say kamu pakai tas yang ini aja. Banyak sekali hal-hal yang kalian sampaikan yang kalian tuh terlalu ngatur, sehingga belum tentu pasangan kalian itu happy gitu. Jadi untuk kamu semua Libra, jangan terlalu ngatur deh gitu ya. Memang kita namanya punya pasangan, boleh sekali-sekali ngatur, tetapi bukan berarti sampai bajunya, sampai tasnya, sampai temen-temennya kalian atur, nggak boleh temenan sama si ini, nggak boleh temenan sama si itu. Sekedar untuk memberi masukan boleh, kayak ini kayaknya temen kamu kurang oke deh, kurang baik gitu. Tapi ya kamu jangan maksa, udah kamu nggak boleh temenan sama dia. Jangan seperti itu. Karena di bulan ini pasangan kalian itu banyak yang geram dan juga gerah sebenarnya, tetapi karena males berdebat, males bertengkar, akhirnya mereka ngikutin aja apa yang kalian omongin gitu. Jadi kurangi sifat ngatur-ngatur ya, jadi ngatur sewajarnya aja deh, jangan sampai segalanya diatur terus harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya Libra ya. Sementara itu, untuk yang masih jomblo, jangan terlalu ngoyo dalam mencari pasangan. Misalnya, aduh ini udah 2021 nih gitu, aku belum dapet pasangan, sementara orang lain udah nikah, udah punya pacar, udah punya anak, segala macem, sampai kalian akhirnya ngikutin situs-situs perjodohan apa yang nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya misalnya kalian ngikutin situs perjodohan apa gitu, tetapi kalian juga harus hati-hati dan juga bisa nonton ya tayangan-tayangan, ada sampai kasus mutilasi tahun kemarin yang diakibatkan oleh seseorang berkenalan dengan wanita di situs perjodohan dan ujung-ujungnya malah dimutilasi. Nah, bukan berarti nakut-nakutin, tetapi coba keinginan kalian untuk mendapatkan jodoh yang pas itu, ya kalian juga berdoa, kalian juga usaha, tapi jangan terlalu ngoyo gitu. Karena belum tentu orang yang chatting sama kalian, yang video call sama kalian, yang kalian kenal di media sosial gitu ya, dia bilangnya pekerjaannya misalnya pengusaha sukses atau misalnya dokter, belum tentu kebenarannya. Kadang orang yang sudah kita temuin pun ya bisa jadi dia itu bohong gitu, apalagi orang yang baru dikenal di media sosial. Jadi diingatkan untuk Libra, jangan terlalu ngoyo, santai tetapi serius gitu, serius. Dan mudah-mudahan juga dengan terus-terusan berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan juga akan membukakan jalan kalian untuk bertemu dengan jodoh yang baik ya. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangannya sangat bagus ya. Di sini kartunya ada dunia, ada segala harapan dan keinginan yang tercapai. Jadi di tahun kemarin kalian lagi menggarap sebuah proyek misalnya, pengen banget gitu proyeknya jalan, tetapi karena COVID dan lain sebagainya akhirnya tertunda, dan di bulan-bulan ini mulai ada kabar dan berita yang baik ya. Selamat ya, mudah-mudahan segala upayanya dan juga bisnisnya dilancarkan. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada kereta kuda. Jadi kalian itu lagi bingung banget gitu ya dalam mengolah kesehatan, karena kalian tuh terlalu takut. Kayak misalnya mau makan ini, kata si ini bagus, tapi kata si A jelek, katanya jangan konsumsi ini nanti bikin gini. Tapi makannya ini aja. Pokoknya lagi banyak kegalauan. Lagi kalian tuh searching, lagi sibuk googling apa sih sebenarnya yang bagus, harus seperti apa sih gitu. Nah, kalau menurut Kak Furi ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan atau badan kita itu memang kita nggak bisa seenaknya aja ngikutin apa yang kita mau. Jadi kayak misalnya diet, kayak misalnya ingin sembuh dari penyakit, itu juga kan ada panduan kesehatannya. Bener nggak sih apa yang udah kita makan? Bener nggak sih harus pakai obat ini? Bener nggak sih? Dan itu butuh pengetahuan. Jadi jangan asal mendengar omongan dari orang lain lalu dilakukan, karena belum tentu bagi orang lain yang berhasil pengobatannya belum tentu untuk kita juga akan berhasil gitu ya. Oke. Sementara itu at the bottom of the deck-nya sang iblis, Cika. Artinya apa?
Artinya ada banyak sekali hal Libra yang bikin kamu emosi di bulan-bulan ini. Misalnya emosi di rumah, tiba-tiba si Mbak bikin kesel. Atau misalnya emosi tiba-tiba sama pasangan gitu, padahal pasangan nggak tahu apa-apa, kena semprot juga. Atau mungkin emosi sama orang lain yang padahal sebenarnya kesalahannya tuh sepele, tapi kalian tuh marah banget gitu. Nah, di sini juga kalian harus ekstra bisa memanage emosi, karena kalau enggak bisa aja bulan ini kalian menjadi orang yang menyebalkan gitu untuk orang-orang di sekeliling kalian. Jadi emosi boleh, tetapi tetap harus pada tempatnya ya Libra ya. Itu tadi sarannya untuk Libra di bulan ini, dan kita akan lanjutkan dengan zodiak Scorpio ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan zodiak Scorpio ya. Siap-siap buat kalian yang Scorpio. Kartu percintaannya di bulan ini ada rembulan ya. Ada kesedihan ya, ada nestapa, ada duka yang mungkin sedang kalian alami, terutama bagi Scorpio yang sudah berpacaran ataupun mungkin sudah menikah gitu. Nah, kesedihan ini diakibatkan oleh memang kesalahan kalian, tetapi kalian ngerasa bahwa ini semua nggak adil gitu. Kayaknya aku udah melakukan segalanya, tapi kok aku tetap disalahkan gitu. Nah, jadi sarannya untuk Scorpio memang kalau memang kalian merasa sedih, kalian merasa tidak sejalan dengan apa yang pasangan pikirkan, lebih baik kalian jalin komunikasi, perbaiki komunikasi yang baik sehingga kedepannya pasangan juga bisa mengerti keinginan dan apa yang kalian alami gitu. Karena kalau kesedihannya berlanjut-lanjut juga kan kalian nggak fokus gitu, nggak bisa kerja dan juga kayak hopeless seperti itu. Sementara itu untuk Scorpio yang masih single, di bulan ini juga belum ada seseorang yang klik banget. Jadi kayaknya jomblo itu masih milik kalian deh di bulan ini ya untuk Scorpio yang single. Jadi belum ada seseorang yang menurut kalian pas dan bisa menggantikan posisinya si dia. Ya udah, nggak usah terburu-buru ya, take your time. Kalau memang perlu waktu untuk bisa nge-review mana yang terbaik, ya sudah, nggak usah terburu-buru, tapi nantinya akhirnya akan kecewa lagi. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, di sini ada sang jauhari ya. Jadi jangan memanipulasi ya Scorpio. Jadi apa adanya saja, terus terang, itu jauh akan lebih baik. Mengerjakan sesuatu yang memang real tapi tapi bagus untuk dilakukan gitu, meskipun sedikit tapi lama-lama akan menjadi bukit gitu. Dibandingkan kalian memilih sebuah pekerjaan yang mungkin hasilnya banyak atau besar tetapi resikonya juga tinggi. Nah, ini diperingatkan untuk beberapa Scorpio juga untuk sangat berhati-hati dalam menjalankan hubungannya dengan teman-teman atau rekan-rekan di tempat kerjanya, karena rawan sekali terjadi permasalahan ataupun percekcokan dengan teman ya. Sementara itu, untuk kesehatan di sini ada masa bodoh. Artinya apa, Cika? Ya, jadi ada beberapa dari Scorpio yang sudah mulai masa bodoh terhadap kesehatannya. Nah, yang kemarin-kemarin lagi semangat olahraga karena ngerasa badannya udah mulai langsing, akhirnya berhenti. Yang kemarin-kemarin rajin konsumsi vitamin karena ngerasa udah sehat lah, lumayan lah uangnya bisa dibeliin baju gitu, daripada beli vitamin mahal-mahal mending beli baju aja. Nah, akhirnya yang sesuatu yang bagus kalian stop untuk mengganti sesuatu yang nggak penting-penting banget. Nah, ini juga hati-hati karena beberapa di antara kalian bakalan terserang penyakit gitu ya, baik masuk angin, gak enak badan ya, jadi harus ekstra mengatur pola hidup dan juga pola makan. Serta kalau biasa mengkonsumsi vitamin ya diterusin aja. Kalau memang ada rezeki lebih ya bisa kalian beli baju dan lain sebagainya gitu. Dahulukan dulu hal-hal yang jauh lebih penting ya. Sementara itu, at the bottom of the deck-nya di sini ada sang biarawati. Ya. Artinya disarankan untuk Scorpio banyak berdoa. Karena ini adalah tahun 2021. Banyak berdoa, banyak eling ya, banyak introspeksi diri.
sehingga kedepannya kehidupan kalian akan jauh lebih tenang dan jauh lebih bahagia. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang lagi sibuk mencari materi, sibuk menjalankan pekerjaan, sampai kadang lupa berdoa, lupa berterima kasih kepada Tuhan gitu. Sehingga tetap aja meskipun hasilnya banyak, gelisah. Orang-orang yang berdoa dengan orang-orang yang tidak berdoa itu kelihatan. Kalau dari pakar-pakar aura itu kebaca. Orang yang mentalnya gelisah, jiwanya gelisah dengan orang yang secara fisik misalnya dia raganya mungkin lagi keuangannya lagi mepet gitu, lagi pas-pasan, tapi secara secara rohaninya dia sering beribadah, sering berdoa, itu auranya juga tetap akan kelihatan lebih bagus gitu. Jadi usahakan di sini Scorpio, apapun yang sedang kalian alami saat ini, apapun yang sedang kalian jalankan, jangan lupa untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan gitu. Oke, Cika ada tambahan? Enggak. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, kita akan lanjutkan dengan zodiak Virgo ya. Bagaimanakah keberuntungan percintaan dan juga karir Virgo di bulan ini? Kartu percintaannya yang keluar adalah masa bodoh ya. Ini berlaku untuk Virgo yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, bahwasanya kalian sudah masa bodoh dan menganggap pasangan kalian itu sebagai teman aja, as a friend aja, sebagai sahabat gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kelihatannya bingung gitu ya melihat kalian ini sebenarnya udahan apa masih pacaran sih atau masih menikah, kemana-mana berdua. Tapi bagi kalian sendiri, kalian sudah merasa bahwa kalian cuma sahabat gitu. Jadi buat kalian lebih menyenangkan untuk bersahabat dengan pasangan dibandingkan dengan kalian maksa untuk putus lalu musuhan gitu. Jadi hubungannya terputus begitu aja. Jadi ada beberapa di antara Virgo yang memutuskan untuk tetap bersahabat dengan pasangan, dan kalian juga ya udah silahkan kalau memang kalian juga mau move on, mau cari pasangan baru, silahkan. Yang penting kita tetap bersahabat. Seperti itu ya keputusan seorang Virgo di bulan ini. Sementara itu untuk Virgo yang masih jomblo, masa bodoh ini menandakan bahwa kalian sama sekali tidak ingin buru-buru mendapatkan pasangan karena kalian masih ingin membenahi diri dan juga bahagia bersama teman-teman setelah mungkin sebelumnya merasakan kehidupan percintaan yang agak sedikit bergelora ya, sering berantem, sering nyakitin hati dan lain sebagainya. Jadi saat ini kalian masih ingin cooling down dan belum ingin memiliki pasangan. Sementara itu, untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang imam. Ada beberapa di antara Virgo yang akan berselisih paham dengan atasannya. Jadi disarankan untuk kalian ya, kalau memang atasan memberikan masukan, jangan keras kepala. Namanya atasan ya diikuti aja dulu selama itu positif. Jangan dulu beradu argumentasi, karena bisa aja atasan menganggap kalian tidak mau mendengar dan sok tahu, sehingga akhirnya bisa aja posisi kalian digantikan oleh orang lain ya. Sementara itu, untuk kesehatan, di sini ada kekuatan. Ada beberapa dari Virgo yang sedang berusaha untuk recovery, untuk sembuh dari penyakitnya ya. Kak Furi doakan mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesembuhan dan juga kesehatan. Dan juga ada beberapa yang dalam taraf memperbaiki kehidupan gitu, memperbaiki gaya hidup. Memang di masa-masa pandemi seperti ini orang jadi sangat lebih waspada, lebih sayang terhadap dirinya sendiri, lebih menjaga karena takut kena COVID gitu. Tetapi mudah-mudahan ya, doa dan harapan kita semua ya, COVID segera berakhir, dan kalaupun COVID nanti sudah berakhir, hendaknya pola hidup sehat ini tetap terus dipertahankan. Jangan kita pakai hand sanitizer hanya pada saat ada COVID aja, nanti kemudian seenaknya, karena bakteri, virus itu akan ada terus gitu di sekeliling kita ya. Sementara itu Virgo at the bottom of the deck-nya di bulan ini ada kesederhanaan ya. Jadi ada ide-ide yang brilian, ide-ide yang bagus yang bisa kalian tuangkan dan utarakan kepada atasan ataupun mungkin kepada teman dan partner, sehingga kedepannya bisa aja ide itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Bisa aja kalian akan menjadi orang yang sukses dengan ide-ide dan juga
hal-hal kecil yang sedang kalian pikirkan saat ini. Jadi kalau kalian lagi punya ide, kalian lagi pengen membangun sebuah usaha baru, bisnis baru, jangan diam saja. Bisa saja ini merupakan jalan untuk kalian meraih kesuksesan ke depannya gitu. Ya, itu tadi ramalan untuk Virgo, dan kita akan kembali dengan ramalan zodiak yang selanjutnya ya. Oke, teman-teman, kita balik lagi dengan zodiak Aquarius ya di bulan ini. Gimana tadi ramalannya? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Tapi mudah-mudahan apapun kesulitan dan juga pengalaman pahit yang sedang kalian alami saat ini, semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Kartu percintaan untuk Aquarius. Di bulan ini ada Sang Jauhari ya. Artinya Aquarius jangan memanipulasi keadaan. Jadi kalau memang kalian sedang tidak happy dengan pasangan atau kalian mungkin sudah merasa tidak nyaman sehingga sebenarnya kalian sudah memiliki pengganti gitu, atau mungkin kalian punya selingkuhan misalnya karena kalian pikir kalian gak sejalan dengan pasangan, lebih baik mengakhiri perselingkuhan atau lebih baik mengakhiri hubungan yang menurut kalian tidak membuat kalian bahagia gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya nih kalian tuh pengen udahan sama suami atau mungkin sama istri atau sama pacar, lebih baik ya disudahi aja dengan baik-baik dan juga jangan berselingkuh. Karena misalnya meskipun alasannya benar gitu ya, karena mungkin pasangannya kasar atau mungkin pasangannya tidak pernah memberikan nafkah dan lain sebagainya, kalau kalian berselingkuh tetap aja kalian yang akan disalahkan ya. Sementara itu untuk Aquarius yang masih jomblo, di bulan ini ada sedikit berita bahagia ya. Karena seseorang yang mungkin dulu pernah dekat dengan kalian, mungkin sempat jadian sebentar, atau mantan pacar di waktu SMP misalnya atau waktu SMA, akhirnya bisa kembali dekat. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau memang dia baik ya kenapa tidak kalian membuka hati dan juga memiliki hubungan yang baru ya. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangan, kartu Aquarius yang keluar di sini ada Baginda Raja. Apa sih artinya, Cika? Hah? Oh iya, katanya kalau kalian adalah seseorang yang memang sedang memiliki bisnis sendiri, cobalah untuk mempertimbangkan berbagai macam masukan dari orang lain gitu. Karena bisa aja saran dan masukan dari orang lain ini benar gitu. Jangan ngerasa bahwa kalian sudah berpengalaman, sudah expert, sudah tahu seluk-beluknya, akhirnya nge-skip saran-saran yang mungkin juga bagus untuk progres dan juga perubahan bisnis kalian. Sementara itu untuk kalian yang mungkin bekerja, ada baiknya juga memperbaharui ya sistem kerja atau mungkin sistem promosi perusahaan atau apa, karena kan sekarang ini zaman sudah modern ya, zaman sudah mulai apa-apa dikaitkan dengan media sosial gitu. Jadi mungkin kalian juga harus merubah mindset bisnis kalian sehingga lebih banyak orang yang tahu gitu. Nah kayak Kak Furi sendiri sekarang baru bikin TikTok gitu kan karena penasaran gitu. Ternyata memang benar dari TikTok tuh banyak juga orang-orang yang mampir ke Instagram kita hanya untuk sekedar bertanya-tanya atau melihat-lihat. Jadi memang nambah followers juga gitu. Nah, sementara itu untuk kesehatannya di sini kartunya Sang Biarawati ya. Artinya, buat kalian Aquarius yang mungkin sekarang sedang menderita sebuah penyakit, jangan langsung hopeless karena keadaan. Jangan langsung nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan, nyalahin pasangan, nyalahin pola hidup kita selama ini. Jangan seperti itu. Tetap maju, tetap semangat ya. Mudah-mudahan dengan kalian semangat, kalian juga tetap melakukan pengobatan, maka akhirnya penyakit kalian juga akan berangsur-angsur membaik ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Sementara itu untuk Aquarius at the bottom of the deck-nya cukup baik karena di bulan ini ada pendapatan yang meningkat. Kartunya lumayan bagus yaitu dunia atau the world. Ada sebuah penawaran yang menarik dalam hal pekerjaan atau bisnis
yang akan menambah pundi-pundi. Nah, jangan lupa untuk tetap melakukan segala sesuatunya dengan baik, tetap positive thinking dan juga fokus sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, itu tadi ramalan di bulan ini untuk zodiak Aquarius, dan kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya ya. Oke, teman-teman Yafuri, kita akan lanjutkan dengan zodiak Sagittarius ya di bulan ini. Kartu percintaan Sagittarius ada pengorbanan. Ada sesuatu yang nggak jelas dan masih ngegantung. Apakah hubungannya akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau hubungannya hanya stuck begitu-begitu aja. Ini berlaku untuk kalian Sagittarius yang sudah berpacaran lama ataupun yang masih single, di mana kalian merasa masih ragu dengan pertemuan dan juga hubungan kalian dengan seseorang gitu. Ini kira-kira bakalan berlanjut nggak ya? Atau mau begini-begini aja sih gitu. Dan ini membuat kalian sangat galau gitu ya. Karena di sisi lain kalian juga menginginkan hubungan yang normal dan juga hubungan yang lanjut ke jenjang pernikahan seperti orang-orang pada umumnya. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah menikah, pengorbanan di sini mengartikan bahwa kalian sudah sangat capek dan lelah ya. Meminta perubahan dari suami ataupun istri kalian karena tidak kunjung berubah. Selalu saja melakukan hal-hal dan kesalahan yang sama, sehingga di bulan ini banyak sekali hal-hal yang sebetulnya mengganjal, tapi kalian juga malas ribut, malas berantem. Jadi dianggap ya udahlah, bodo amat gitu. Karena diomongin juga jadi berantem, gak diomongin juga jadi ganjalan. Jadi akhirnya ya begitu-begitu aja, hubungannya terasa jadi kurang harmonis dan kurang membahagiakan ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada rejeki yang akhirnya hilang. Hilang di sini dikarenakan harus sangat berhati-hati karena ada pihak lain atau musuh dalam selimut yang mungkin ya sedikit memanipulasi kalian. Jadi bagi kalian yang zodiaknya Sagittarius, ada baiknya kalian ngecek ya teman-teman atau partner bisnis kalian, karena diindikasikan bulan ini Sagittarius akan menderita kerugian dikarenakan ditipu oleh kawan dekatnya sendiri. Sementara itu, gimana Cika? Ya Cika udah capek, biarin aja. Sementara itu untuk kesehatannya cukup baik. Di sini ada bintang. Kalian sudah mulai merubah pola hidup yang selama ini mungkin terlalu banyak tidur dan makan menjadi pola hidup yang lebih sehat. Tetap diteruskan ya dan semangat. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih fit lagi staminanya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya ada Surya ya. Artinya meskipun segala sesuatu yang kalian raih ini harus kalian lakukan ya dengan mulai dari bawah dengan cara yang susah payah gitu, tetapi jangan pernah menyesali segala pengorbanan dan juga jerih payah kalian. Meskipun mungkin saat ini kalian lagi dimanipulasi orang, lagi diintimidasi atau lagi ditipu kawan sendiri, tetapi jangan pernah menyerah karena pada akhirnya kalianlah yang akan keluar menjadi pemenangnya gitu. Ya ditipu-tipu, dibohongin itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Yang paling penting tetap fokus dan juga semangat ya Sagittarius. Lagi nggak enak ya dibohongin teman sendiri ya. Buat kalian siapa aja nih yang lagi dibohongin teman sendiri, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang berikutnya. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn. Mudah-mudahan ramalan-ramalan tadi yang sudah Kak Furi dan Cika sampaikan bisa menjadi masukan yang positif untuk kalian semua ya. Kartu percintaan Capricorn di bulan ini ada pecinta atau the lovers ya. Jadi untuk Capricorn yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di bulan ini kalian seringkali bertengkar dengan pasangan dikarenakan hal-hal yang gak jelas atau terlalu banyak campur tangan dari pihak ketiga gitu. Jadi mungkin di antara kalian ada beberapa yang sudah menikah tetapi masih tinggal di rumah orang tua gitu, atau mungkin ada selisih paham sedikit dengan ipar sehingga membuat hubungan kalian dengan suami atau dengan istri menjadi panas gitu, sering ribut, sering cekcok, dan ini membuat sangat
tidak nyaman ya. Sementara itu untuk Capricorn yang masih jomblo, di bulan ini kartu pecinta atau the lovers ini mengindikasikan bahwa ada beberapa hal yang harus kalian perbaiki supaya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan gitu. Jadi kalau kata Cika mah gimana? Gak boleh males gitu, harus merawat diri. Jadi merawat diri itu bukan berarti kalian harus beli produk-produk gitu yang diiklanin sama banyak selebgram gitu ya. Ini pakai ini bagus, pakai ini bagus, pakai enggak, cukup merawat diri sendiri dengan mandi teratur, pakai lulur, body scrub. Jadi kalian juga lebih halus, lebih glowing gitu ya. Bukan hanya sesuatu yang mahal. Atau mungkin buat kamu yang jomblo tapi mohon maaf agak sedikit overweight ya, mungkin ada baiknya juga kalian mulai sedikit demi sedikit memperbaiki penampilan. Jadi kalau misalnya kalian dikata-katain, jangan langsung menjadi orang yang pesimis lalu hopeless atau putus asa, tetapi justru jadikan itu sebagai motivasi untuk kedepannya bisa berpenampilan lebih baik lagi ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini cukup baik, ada dunia. Ada sesuatu hal dan juga harapan yang tercapai, ada juga uang-uang yang masuk gitu. Jadi bulan ini adalah bulan yang ya berkecukupan, alhamdulillah dalam hal keuangan. Meskipun banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, tetapi kalian bisa cover. Jangan lupa sisihkan untuk bersedekah ya. Sementara itu untuk kesehatannya, di sini kartunya yang keluar ada sang iblis. Gimana Cika artinya? Ya, jadi balik lagi kata Cika, yang tadi harus memperbaiki penampilan, kalian tuh dikalahkan oleh pikiran males sendiri. Ah udahlah, udah segede gini mah pasti juga nggak akan kurus. Atau ah udahlah, ngejar orang itu mah pasti nggak akan mau. Pasti dia nyarinya yang lulusan S2, lulusan luar negeri. Belum tentu ya teman-teman. Jadi belum tentu apa yang kalian pikirkan itu realita gitu. Bisa aja orang tersebut mau kalau memang melihat kalian meskipun gak lulusan S2 tapi sopan, tutur katanya baik dan juga pintar, smart ya, pasti dia juga akan tertarik. Atau mungkin bagi kalian yang sekarang lagi ngerasa hopeless banget, nggak turun-turun berat badan, ya udah gitu, coba ganti gaya hidup. Karena kalau tidak, banyak sekali Capricorn yang terganggu masalah kesehatannya, dikarenakan kalian juga insomnia dan kurang istirahat. Jadi harus ekstra merubah pola hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang jauh lebih sehat lagi ke depannya ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada rembulan. Artinya apa? Artinya gimana Cika? Meskipun ada kesedihan, meskipun ada sesuatu kekecewaan, tetapi kalian juga harus tetap banyak bersyukur. Seperti tadi mungkin kecewa dalam urusan asmara, tetapi dalam urusan keuangan kalian juga lagi bagus. Karena hidup itu kan gak ada yang sempurna. Gak mungkin semuanya baik, semuanya sesuai dengan keinginan kalian. Yang ada kalian itu harus selalu positive thinking, harus selalu berdoa dan bersyukur gitu. Kalaupun sekarang lagi kurang beruntung dalam hal percintaan, bukan berarti harus sedih dan juga galau terus gitu ya Cika ya. Iya, harus tetap semangat intinya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Capricorn. Dan kita akan lanjutkan dengan zodiak terakhir kita, yaitu zodiak Pisces ya. Oke, teman-teman ya Furi, kita balik lagi di zodiak yang terakhir, yaitu zodiak Pisces ya. Bagaimanakah peruntungan Pisces di bulan ini? Kartu percintaannya di sini ada kereta kuda ya. Jadi ini berlaku untuk Pisces yang masih berpacaran ataupun sudah menikah, di mana kalian lagi galau menentukan beberapa pilihan dengan pasangan ya. Jadi mungkin untuk yang mau menikah nih pilihannya kayak gimana ya, apakah kita akan melangsungkan pernikahan di tahun ini, di saat masih pandemi, atau mungkin di tahun depan. Atau mungkin untuk yang sudah menikah pilihannya seperti kapan ya pindah rumah baru, kapan ya begini-begini, kapan ya punya ganti mobil baru, dan segala macam hal-hal yang memang harus kalian diskusikan dengan pasangan. Jadi untuk kalian jangan terlalu ego dan ingin mementingkan keinginan sendiri, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi pasangan kalian saat ini ya.
Sementara itu untuk Pisces yang masih jomblo, di bulan ini ada kereta kuda. Jadi artinya si Pisces yang masih jomblo ini masih bingung di antara dua pilihan. Jadi kalian memang mungkin sedang berkenalan dengan dua orang yang menurut kalian tuh yang satu baik, yang satu juga ganteng, yang satu juga gini. Pokoknya lagi bingung banget deh ceritanya. Jadi buat kamu Pisces, supaya nggak gagal lagi, lebih baik coba tanyakan dan diskusikan dengan orang tua. Gimana nih, kira-kira orang tua lebih kliknya yang mana? Dan yang paling penting juga meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kalau kalian muslim bisa salat istikharah untuk menentukan apakah memang dia sudah pilihan yang terbaik atau mungkin dia hanya cocok untuk dijadikan sebagai sahabat saja. Ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada roda kehidupan. Jadi tidak selamanya keuangan itu akan selalu seperti apa yang kita inginkan. Terutama untuk kalian Pisces-Pisces yang memang bisnis ya, usaha atau jualan. Jadi bisa aja minggu kemarin mungkin bisnisnya lagi naik, minggu ini kok tiba-tiba sepi. Jadi kalau lagi tiba-tiba sepi, jangan langsung negatif thinking sama, wah jangan-jangan tuh tangga sebelah ngirimin santet kali ya, sampai kita akhirnya sepi. Jangan seperti itu ya Pisces, karena bisa aja memang itu situasi kita lagi sepi. Jangan langsung negatif thinking terhadap orang-orang atau mungkin saingan-saingan bisnis gitu. Namanya roda kehidupan ada di atas dan juga ada di bawah, jadi kalian juga harus tetap fokus menjalankan usaha dengan baik dan juga tetap berdoa ya. Untuk kesehatannya, Cika masih mau ngeramal nggak? Nggak, katanya capek. Ini kayaknya kalau ramalan sebulan kayaknya Cika capek ya, teman-teman ya. Jadi Mami aja yang ngeramal, oke. Jadi untuk Pisces, kartu kesehatan di sini ada kekuatan. Artinya apa? Artinya ada di antara kalian yang harus merubah pola hidup dan juga pola makan menjadi sesuatu yang jauh lebih sehat lagi. Karena belum tentu apa yang selama ini kalian makan itu sehat, nutrisinya bagus gitu. Sehingga kemarin-kemarin sering banget dapat gangguan kesehatan gitu. Dapat penyakit mah, dapat sakit tipes atau panas atau apa gitu ya. Tidak selamanya penyakit di 2020 dan 2021 ini hanya COVID aja ya. Tapi mungkin penyakit sehari-hari yang sering kali kalian abaikan diakibatkan oleh pola makan yang kurang sehat. Nah, itu juga harus diperbaiki. At the bottom of the deck-nya ya, untuk Pisces ada pemanggilan. Jadi ada beberapa di antara kalian yang akan ditanya oleh keluarga. Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan beliin mobil baru? Kapan penuhi janjinya sama istri yang mau beliin tas? Kapan? Pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian stres bakalan kalian temui di bulan ini gitu. Dan jawabannya apa, Cika? Kapan-kapan, kata Cika jawabannya. Daripada stres ya. Enggak deh. Jadi kalian tuh lagi stres banget ya, nih orang kok nggak ngerti ya. Saya lagi berjuang gitu memulihkan kondisi perekonomian dan usaha, kok masih ditanya kapan. Ya itulah namanya bumbu hidup. Jadi kalau ada yang nanya kapan nikah, jawabannya gimana sama Gerald? Ya kalau sama Gerald jawabannya amin, mudah-mudahan Kak. Mudah-mudahan ketemu dengan yang baik dan yang soleh gitu. Kayak Yogi kan, Yogi kapan nikah sih, kok baru kemarin happy sekarang udah galau lagi. Amin, mudah-mudahan kayak gitu aja ya. Atau Vander kapan punya anak lagi? Jangan dulu Fur, jangan dulu, punya rumah dulu. Udah tahu jawabannya, jadi ya harus tetap bersabar ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak bulanan. Dan mudah-mudahan kalian cukup happy ya dengan beberapa rangkuman yang kita buat dalam satu bulan ini. Kurang lebihnya kalian silahkan ketik di kolom komentar sarannya apa yang harus ditambah, apa yang harus diperbaiki lagi dari segmen ramalan zodiak kita. Kita akan ketemu lagi di sesi ramalan zodiak bulan depan bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen ya. Terima kasih. See you. Bye bye.